Yesus Kristus kami memohon, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat Paskah. Saudara, saya rindu membacakan firman Tuhan, dan ini yang akan menjadi uraian yang akan saya uraikan dalam khotbah ini, yaitu terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membicarakan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Saudara, Nikodemus adalah seorang pimpinan agama Yahudi pada waktu itu, yang semuanya terdiri dari 70 orang. Itu yang disebut dengan Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Nah, Sanhedrin atau Mahkamah Agama itu dipimpin oleh seorang imam besar.
pada zaman Yesus namanya Kayafas. Jelas ya? Kayafas itu memimpin 69 anggota yang lain. Dan salah satu dari 69 anggota itu yang paling terhormat di lingkungan orang Yahudi namanya Nikodemus. Ya. Nah, Nikodemus ini datang kepada Yesus malam-malam. Kenapa, saudara? Bayangkan, saudara, dia seorang pimpinan resmi secara umat Yahudi di seluruh dunia. Dia termasuk salah satu pimpinan dari 70 orang yang sudah sangat tua, sangat terpelajar. Dia adalah teolog yang hebat. Tetapi dia mempunyai satu pertanyaan yang sangat besar dalam hidupnya. Dan ketika dia berjumpa, dia mendengar tentang Yesus, dia melihat, dia menyaksikan tentang Yesus mengajar kebenaran firman Tuhan, dia merasakan ada sesuatu yang lain yang tidak dimiliki dirinya sebagai pimpinan agama, yang tidak dimiliki oleh para pemimpin agama yang lain di lingkungan Yahudi saat itu. Sehingga dia datang pada Yesus malam-malam karena gengsi dong. Kalau ketahuan orang lain, masa dia yang dianggap tokoh, yang hebat, pimpinan yang sudah tahu seluruh agama, justru datang kepada Yesus, seorang pimpinan, seorang yang masih muda, yang baru tampil, ya, tapi yang bisa memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan penuh kuasa. Dan juga bukan hanya memberitakan firman dengan penuh kuasa, tetapi Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan kuasa alam semesta tunduk kepadanya. Ada sesuatu yang lain yang menyebabkan dia datang kepada Yesus. Dan apa yang sedang didiskusikannya, saudara, dengan Yesus? Itu yang tadi kita baca, ya, yaitu tentang hal masuk kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sama, saudara, ya. Itu yang menjadi topik diskusinya. Bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Nah, saudara, Yesus mengatakan seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, dia harus dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya dari air dan roh? Saudara, air dan roh itu merupakan simbol, ya. Air itu menimbulkan pertobatan. Makanya kalau seseorang itu percaya pada Yesus, dia percaya hidupnya ditebus, diselamatkan, maka simbol dia percaya, simbol dia mengakui bahwa hidupnya berdosa, hidupnya membutuhkan pertolongan Allah, hidupnya membutuhkan penebusan. Maka pengakuan bahwa dia berdosa dan membutuhkan pertolongan Allah itu disimbolkan dengan dibaptis dengan air. Itu maksudnya. Baptisan adalah melambangkan pertobatan. Sebab jikalau seseorang itu dia mau hidupnya diperbarui oleh Tuhan, tapi tidak memulai dari pertobatan, penyesalan atas dosa, siapapun orangnya, termasuk Nikodemus pun seorang pemimpin agama, dia tidak bisa dimulai dari pengakuan bahwa dia berdosa. Saudara, kalau orang tidak pernah merasa berdosa, oh aku ini orang baik, bagaimana dia membutuhkan pengampunan? Bagaimana dia membutuhkan anugerah dari Allah? Gak butuh kan? Oleh sebab itu Yesus pernah mengatakan kepada orang Farisi yang sombong-sombong itu, ya toh, karena dia merasa diri tidak berdosa, maka dia mengatakan, kok Yesus bergaulnya sama orang-orang dosa sih? Kan gak boleh, mestinya orang baik itu bergaul dengan orang baik. Lalu Yesus menyindir demikian, oh ya, memang orang yang butuh dokter itu cuma orang sakit. Ada orang yang tidak merasa sakit pergi ke dokter? Ada? Enggak kan? Ada, enggak merasa sakit loh. Oh cuma check up ya. Orang modern sekarang begitu. Kenapa dia check up? Sebab dia takut ada penyakit kan? Itu masalahnya kan? Begitu, dia butuh ke dokter. Sebab dia merasa jangan-jangan sakit gitu, terus dia check up. Tapi kalau orang mengatakan, wah aku sehat kok, aku sudah enggak ada penyakit, sakit penyakit itu udah takut sama aku, ya. Dia butuh dokter? Enggak butuh.
Jadi artinya apa? Orang yang butuh Allah itu adalah orang yang sungguh menyadari dia itu dosa. Orang yang tidak sadar dia dosa dan tidak bilang, enggak butuh. Aku tidak butuh Tuhan. Tuhan yang butuh aku. Seringkali yang begitu, ya. Nah, sehingga Yesus mengatakan orang yang dilahirkan kembali itu harus dilahirkan dari air, dimulai dari pertobatan. Pertobatan untuk apa, saudara? Untuk mengakui segala dosanya, supaya dia menerima roh tadi. Dilahirkan dari air dan roh. Roh itu roh Allah. Artinya anugerah dari Allah. Mengapa, saudara? Ya. Nah, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh itu besar hurufnya adalah roh kecil. Yesus berbicara tentang substansi. Substansi itu dalam bahasa Arabnya itu zat, ya. Apa? Kalau bahasa Indonesianya keberadaan. Substansi. Substansi kita ini manusia, kita bukan Allah, itu substansi. Nah, kalau bicara tentang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, itu berbicara tentang substansi manusia ini yang terdiri dari tubuh manusia yang bisa rusak, yang bisa berubah, yang bisa mati. Jadi kalau orang itu cuma dilahirkan dari daging saja, secara fisik ini semua manusia bakal mati, bakal rusak. Maka seseorang harus perlu dilahirkan kembali dari roh. Sebab roh itu sifatnya kekal, yaitu dari roh Allah sendiri. Sehingga apa yang dari roh itu adalah kekal maksudnya. Jadi kalau seseorang itu dilahirkan kembali, dia harus dilahirkan di dalam kekekalan itu. Sebab dia hidup di dalam daging. Sekarang dia perlu dilahirkan dari roh. Ya, saudara. Nah, di dalam diskusinya Yesus berbicara tentang dua jalan yang ada di dunia ini, saudara. Cuma ada dua jalan yang diperkenalkan. Yang pertama yaitu jalan manusia yang disebut dari daging tadi itu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah semua agama di dunia ini, itu yang dimaksud. Ya. Semua agama di dunia ini mengajarkan bahwa untuk masuk ke sorga, untuk masuk ke kerajaan Allah, itu manusia perlu melakukan kebaikan, penyucian diri, ketaatan terhadap peraturan dan hukum-hukum yang diajarkan agama itu. Barang siapa menjalankan semua itu, menjalankan semua peraturan agama, menjalankan proses kebaikan, penyucian, ketaatan terhadap peraturan, moga-moga insya Allah masuk surga, masuk kerajaan Allah. Ya, saudara. Nah, kenapa masalahnya kok moga-moga? Kok insya Allah, kok tidak pasti masalahnya? Nanti saya uraikan, ya. Yang kedua, jalan yang kedua, saudara, yaitu jalan anugerah. Yang satu, saudara, usaha manusia untuk mencapai Allah dengan cara hidup baik, hidup benar, menuruti semua peraturan agama. Itu jalan yang pertama. Ya, harus itu. Ada jalan lain, yaitu jalannya bukan manusia yang mencapai Allah, tapi Allah yang mencapai manusia. Itu yang disebut dengan jalan anugerah. Beda nggak? Yang satu adalah dari manusia mencapai Allah. Itu yang diajarkan agama-agama. Tetapi yang diberitahukan oleh Yesus, yang diterangkan oleh Alkitab, itu berbeda, yaitu Allah yang mencapai manusia. Itu yang disebut anugerah. Ya. Nah, saudara, seandainya semua agama itu benar memuat hukum-hukum Allah, ya, kita tidak mempersoalkan. Dan menurut saya tidak baik mempersoalkan. Kalau agama itu, oh ini belum tentu agama itu benar, ini salah, jangan. Kita tidak perlu mempersoalkan itu. Anggap saja semua agama benar. Anggap aja semua agama baik, setuju? Ya, kita mulai dari situ. Saudara, anggap aja semua agama itu suci dan benar. Tapi masalahnya di sini, saudara, bisakah manusia yang sifatnya daging ini mentaati
hukum-hukum agama. Bisa nggak? Itu. Bisa nggak manusia itu melakukan itu? Saudara, seumpama, saudara, kita ini orang Indonesia, diusir oleh pemerintah Amerika. Wah, orang Indonesia itu ngurusi Amerika, itu membuat pusing pemerintah Amerika. Pokoknya semua orang Indonesia mesti pulang ke Indonesia. Lalu kita teriak, bagaimana caranya pulang? Sediain dong pesawat. Pemerintah Amerika nggak mau tahu. Pokoknya kamu mesti kabur dari Indonesia. Pulang dari Indonesia. Gimana caranya? Renang. Semua disuruh renang pulang ke Indonesia. Ada nggak di antara kita yang bisa nyampe menyeberangi Laut Pasifik sampai di Indonesia? Ada? Ayo kalau ada angkat tangan. Ada? Putri Duyung. Ada? Putri Duyung. Mungkin ada loh saudara. Kalau dia juara renang dunia, gimana? Bisa nggak dia? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Walaupun dia juara renang nomor 1 di dunia. Itu dulu lahiran Indonesia disuruh pulang, kamu kan jago renang. Ayo kamu pulang dengan berenang. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Mengapa saudara? Padahal dia lebih jago dari kita. Kalau kita mah renangnya cuma gaya sungai ya kan. Kalau dia wah itu gaya internasional ya. Mungkin bisa renang beberapa kilometer, kita mungkin cuma beberapa meter, ya kan? Tapi bagaimanapun juga saudara, tetap kita jago renang apapun, usaha kita untuk menyeberangi Samudra Pasifik tidak akan pernah bisa, saudara-saudara. Semuanya cuma sia-sia. Satu-satunya jalan itu kalau pemerintah Indonesia itu baik hati. Tiap waktu, kasihan ya orang Indonesia ini. Walaupun dia itu sudah nakal, sudah jahat di Amerika, tapi sekarang ini diusir, harus pulang ke Amerika. Gitu. Padahal di sana ada jago renang, ada jago lompat jauh. Apa disuruh renang atau lompat jauh aja ya, supaya kembali ke Indonesia? Kan enggak. Satu-satunya jalan kalau pemerintah Indonesia itu baik hati. Oke, saya kirimkan kapal perang, saya kirimkan pesawat terbang untuk jemput orang-orang Indonesia. Sekarang orang-orang Indonesia banyak dijemput supaya cepat-cepat pulang supaya tidak mati. Saudara tahu minggu ini terjadi kejemputan gimana? Yaman. Dijemput oleh pemerintah pulang sebab Yaman sekarang ini kacau. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia melihat, aduh kasihan ini orang Indonesia kalau dibiarkan mati di sana, dijemput. Dipakai pesawat banyak supaya dijemput pulang. Sebab kalau dibiarkan dengan usaha mereka sendiri di sini, keluar dari Yaman, mati semua. Nah ini gambaran hidup manusia juga di dunia seperti itu. Sekalipun agama itu mengajarkan kebaikan, sekalipun agama itu mengajarkan kesucian, sekalipun agama itu mengajarkan kebenaran, betul semuanya itu. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa mentaati, yang bisa mengikuti semua peraturan agama sehingga dia lulus dan punya tiket mengatakan, Tuhan, kamu kan punya peraturan, aku harus hidup suci. Kamu kan punya peraturan, aku harus puasa. Kamu kan punya peraturan, aku ini harus menjalankan kebaikan, dharma. Aku sudah jalankan semua 100% seperti engkau mau. Ini loh sekarang punya tiket, kau harus membuka sorga untuk aku masuk sorga. Ada nggak orang yang bisa begitu? Ada? Mungkin bisa ada, paling bisa dihitung jari kalau ada. Tapi minimal pasti saudara dan saya enggak kan? Iya dong? Jangankan disuruh puasa sebulan ya dong? Puasa beberapa hari mau check up saja udah bingung kan? Saudara. Padahal puasa itu tujuannya bukan cuma berhenti makan. Puasa itu artinya berpuasa, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan. Bukan cuma melakukan, tapi mikir saja itu sudah salah. Ada nggak orang yang bisa memenuhi syarat tuntutan agama-agama ini? Tidak ada seorang pun. Pak Santo bisa? Tidak bisa. Aku juga berdosa. Loh, gimana caranya, saudara? Gimana caranya? Memang hukum-hukum Allah itu suci. Hukum-hukum Allah itu benar.
Tapi manusianya itu yang berdosa yang tidak bisa melakukan hukum agama itu. Satu-satunya jalan, saudara, kalau dari sorga itu ada yang turun, yaitu Allah sendiri, dan Allah yang memberikan anugerahnya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan begini, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itu. Yesus adalah anak manusia. Mengapa disebut anak manusia? Anak manusia itu dalam Alkitab, saudara, adalah gambaran dari suatu pribadi ilahi, bukan manusia, ilahi, yang bentuknya manusia. Itu ada di kitab Daniel. Rupanya manusia, tetapi dia itu ilahi. Mengapa? Sebab dia adalah anak Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Itu maksudnya, untuk menyelamatkan dunia. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama gambarannya ada di ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Maksudnya apa? Saudara, zaman dulu ketika orang Israel itu dibawa oleh Musa dari Mesir, dan mereka itu ada di padang gurun Sinai, saudara. Musa itu naik ke atas gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan. Dan umat Israel disuruh menunggu di sana. Tapi karena beberapa hari Musa itu nggak turun dari gunung itu, orang Israel mulai resah dan menganggap, oh jangan-jangan Musa mati di atas gunung, nggak datang-datang. Oleh sebab itu orang Israel memaksa Harun itu kakaknya Musa yang jadi imam. Ayo kamu buat saja lembu dari emas. Kita akan menyembah lembu emas itu seperti kita dulu melakukannya di Mesir. Kita jadikan dia Tuhan kita untuk menyembah. Saudara, ketika Harun dipaksa itu dan dia takut kepada banyak orang dan dia menyerah, dia membuat patung lembu emas itu. Dan ketika orang Israel menyembah patung lembu emas itu, Tuhan begitu marah. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan menghancurkan bangsa itu karena dia berdosa. Dia meninggalkan aku dan menyembah kepada berhala. Dan Musa begitu kaget. Dia melihat bangsanya berbalik meninggalkan Tuhan. Dia marah luar biasa. Lalu 2 loh batu hukum Tuhan yang dipegang, yang diberikan Tuhan di atas gunung itu, karena Musa marah, dilemparkan kepada bangsa Israel, kepada lembu emas itu, saudara. Karena apa yang terjadi, saudara? Karena pemberontakan bangsa Israel itu, saudara, di padang gurun itu, ular-ular yang sangat berbisa. Karena ular yang ada di padang gurun itu sangat-sangat berbisa. Kalau dia mematuk, hanya beberapa menit saja mematikan. Itu keluar semua dari sarangnya dan menyerang orang-orang Israel. Dalam waktu sekejap ribuan orang Israel mati. Dan karena kematian itu orang Israel menjadi begitu takut, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Mereka minta ampun kepada Tuhan. Itu pertobatan, mereka minta ampun. So kalau Tuhan tidak menghentikan ini, semuanya bakal mati. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong? Tuhan memberikan ular tembaga. Jadi tongkatnya Musa itu berubah jadi ular tembaga. Ya, ular tembaga yang melilit tongkatnya Musa itu, yang sekarang dipakai untuk simbol farmasi, ya, pengobatannya. Sudah tahu kan, dokter atau di farmasi itu kan ada simbol ular melilit begini. Kenapa? Itu dari perjanjian lama, bahwa siapa yang memandang ular tembaga itu, walaupun dipakut oleh ular yang ada di sekitarnya, dia tidak mati. Itu maksudnya. Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa supaya semua orang yang sungguh percaya akan pertolongan Tuhan ini melalui melihat ular yang
Ular tembaga yang ditinggikan itu, walaupun dia dipagut ular itu, dia tidak mati. Nah, ini simbol saudara dari Yesus yang akan ditinggikan, anak manusia dikatakan akan ditinggikan. Apa maksudnya? Ditinggikan itu artinya disalib. Anak manusia yang datang ke dalam dunia itu harus disalib. Untuk apa dia disalib? Sebab dia harus menanggung dosa manusia. Saudara, dosa itu hutang. Hutang kita kepada Allah. Tidak ada hutang yang dilunasi begitu saja. Tidak ada yang gratis di dunia ini, termasuk pengampunan terhadap dosa dan saya. Allah membayarnya dengan cara Yesus Kristus menanggung dosa kita. Mengapa? Sebab manusia tidak bisa menanggung sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya jalan, cuma satu-satunya jalan, yaitu pertolongan Allah. Kepada manusia mengatakan, Tuhan aku tidak sanggup, tolonglah. Tuhan mengatakan, oke, percaya padaku. Iya, itu yang diselamatkan. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia diselamatkan. Itu artinya yang dikatakan tadi itu lahir dari roh. Lahir dari roh artinya keselamatan itu anugerah, bukan usaha manusia. Supaya setiap orang yang sungguh menyadari aku sudah tidak mampu, aku memang berdosa, tapi aku membutuhkan pertolongan Allah dan anugerah Allah, dialah yang diselamatkan. Nah, orang yang percaya akan anugerah Allah itulah disebut orang Kristen. Orang Kristen artinya orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara, semua orang yang percaya kepada jalan keselamatan dari Tuhan ini disebut dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di sini banyak orang bingung. Banyak orang bertanya, nah kalau orang itu tidak percaya Yesus Kristus, apa diselamatkan, Pak? Diselamatkan enggak? Ayo. Menurut saudara, diselamatkan enggak kalau orang itu tidak percaya sama Yesus Kristus? Enggak. Kalau gitu yang masuk surga apa cuma orang Kristen aja? Sombong banget orang Kristen ya. Orang lain gimana? Orang Buddha, orang Hindu? Masa cuma orang Kristen? Sombong orang Kristen itu. Orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, masa tidak ada yang diselamatkan? Padahal mereka itu jauh lebih baik dari kita loh. Kalau berbicara tentang perbuatan baik, orang Kristen tidak ada apa-apanya dibanding orang Buddha, saya akui. Mengapa? Sebab Buddha itu mengajar supaya Anda itu bisa masuk ke nirvana, Anda harus berbuat baik dengan banyak cara. Ada jalan-jalannya untuk supaya masuk nirvana. Jadi kalau tentang ajaran perbuatan baik itu Buddha itu nomor 1, luar biasa. Tapi sekarang persoalannya, saudara, agama Buddha itu mengajarkan kebaikan. Cuma masalahnya siapa sih yang bisa menjalani tuntutan agama Buddha? Agama Islam itu mengajarkan tentang kebenaran. Oh, kalau kita mau benar supaya hati pikiran kita itu tidak serong ke sana kemari, doa aja sehari 5 kali. Kalau doa itu sampai sujud menyembah ke tanah. Ada orang Kristen yang doanya sampai menyembah Allah, sampai sujud ke tanah. Ada kita doanya 5 waktu, 5 kali. Mungkin ada kali ya saudara. Bangun pagi, Tuhan terima kasih hari ini aku bangun pagi, amin. Makan pagi, mau berangkat kerja, makan siang, ya toh, makan sore. Oh lebih ya, mau tidur 6 kali. Itu kalau ingat, ya kan orang Kristen. Biasanya orang Kristen kan suka begitu. Waduh belum doa ini mau tidur padahal ngantuk banget. Tuhan Yesus, saya mau tidur, jagai saya, les. Doa orang Kristen paling panjang. Lindungi saya Tuhan Yesus sampai besok pagi baru amin. Ya, no? Tapi lihat orang Islam itu sampai kepalanya ini menyentuh tanah, ingin mengakui bahwa engkau besar, aku ini cuma hamba.
Kalau bicara tentang perendahan diri di hadapan Allah, orang Kristen itu tidak ada apa-apanya dengan Islam, harus akui. Tapi pertanyaannya, saudara, adakah di dunia ini orang yang bisa menjalankan hukum-hukum Islam? Islam baik, Islam benar, tapi masalahnya ada nggak manusia yang bisa menjalaninya sampai tidak pernah melakukan kesalahan sehingga dia masuk surga? Ini masalah. Di situ masalahnya. Kalau manusia mau jujur, dia mengatakan tidak bisa. Hukum-hukum agama itu baik, hukum-hukum agama itu benar, tapi aku yang tidak bisa. Lalu persoalannya gimana kalau kita memang tidak bisa, saudara? Seperti tadi, didatangkan dari Indonesia, ada guru yang ajari, oh cara renang yang bagus itu kayak gini. Oh cara lompat jauh makin jauh itu caranya begini. Udah diajari semua sampai sempurna. Oke, pulang ke Indonesia renang atau lompat jauh. Ada yang bisa? Tidak bisa. Walaupun sudah didatangkan guru yang paling hebat, karena manusianya ini terbatas. Satu-satunya supaya bisa itu dari Indonesia didatangkan kapal terbang atau kapal laut jemput. Dah semua yang merasa nggak bisa renang sampai Indonesia masuk kapal ini tak bawa pulang. Nyampe enggak? Asal nggak ada badai tenggelam ya itu nyampe mestinya. Itu mestinya nyampe. Karena kalau manusia sudah mengakui Tuhan aku nggak mampu sampai ke sorga untuk mengikuti tuntutan-tuntutanmu, tuntutan agama yang kau beri, aku tidak bisa Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan oke, karena begitu besar kasihku kepadamu. Oke, siapa yang mau percaya kepadaku? Ayo, tak bawa ke surga. Sampai ke surga enggak? Kalau Tuhan yang mengulurkan tangan, ayo ampuni dosamu. Udah kamu nggak perlu gini-gini. Pokoknya yang penting kamu mengakui kamu butuh pertolongan karena kamu berdosa. Ayo, nyampe ke surga enggak, saudara? Itu jalan kedua, jalan anugerah itu. Karena selain jalan itu nggak ada lagi. Nah kalau kita sudah terima jalan anugerah lalu kita sombong, seolah-olah kita lebih hebat dari orang agama lain, keliru betul. Apa sih kelebihan kita sebagai orang Kristen itu apa lebihnya? Oh kita itu nggak lebih baik, kita nggak lebih benar. Kelebihannya cuma satu, saudara. Karena Allah mengasihi kita, karena Allah mengasihi kita, karena Allah mau mengulurkan tangan kepada kita untuk menolong kita. Itu kelebihan kita. Dan kita mau mengakui, aku butuh pertolonganmu. Dan itu yang diingatkan oleh Nikodemus. Diingatkan Tuhan kepada Nikodemus. Apa alasan satu-satunya Allah menyelamatkan kamu supaya kamu masuk surga? Enggak ada alasan yang lain dari pihak kamu. Kecuali karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan yang berbuat baik, tapi yang percaya. Sebab perbuatan baik, usaha baik, jerih lelah manusia, itu tidak ada yang bisa. Kecuali mau percaya uluran tangan kasih Allah. Kamu tidak mampu, Allah mampu, ayo terima. Seperti ketika kita punya anak yang jatuh ke dalam sumur yang paling dalam, dia tidak mampu keluar, lalu orang tuanya menurunkan tangga, lalu orang tuanya turun dan mengajak anaknya itu, kamu gak bisa toh naik sendiri, kamu tidak mampu kan, ayo tak gendong untuk naik ke atas. Kalau si anak itu mengatakan, no, aku tidak butuh pertolonganmu, aku masih bisa kok bertahan berenang sendiri. Lama-lama apa yang terjadi? Mampus, ya kan? Itu sombongnya luar biasa orang yang mengatakan aku bisa. Orang Kristen adalah orang yang mengatakan aku tidak bisa, aku dosa, tidak lebih baik dari orang lain, bahkan aku lebih buruk dari orang lain, dan aku membutuhkan pertolongan Allah. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Itu loh saudara, Yesus mengatakan yang disebut lahir dari roh, yaitu yang menerima keselamatan.
Oke, oleh sebab itu, saudara, saya berikan kesimpulan, saudara, seperti ini. Jadi, semua agama itu berpikirlah bahwa semuanya benar, semuanya baik. Tapi manusianya yang tidak mampu mentaatinya. Oleh sebab itu, Allah memberikan Yesus Kristus. Nah, ini banyak orang yang keliru, ya. Yesus Kristus itu dari bahasa Yunani, ya. Yesus Kristus, Yesus Kristus dari bahasa Yunani, ya. Bahasa Arabnya itu Isa Al-Masih. Nah, kalau saudara menyebut, oh kamu percaya Isa Al-Masih, ada orang Kristen yang sangat fanatik dan anti terhadap orang Arab mengatakan, no, aku udah percaya Isa Al-Masih, aku percaya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu sami mawon, sama saja. Itu cuma bahasa Arab, saudara-saudara. Yesus Kristus itu artinya Isa Al-Masih. Bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu disebut Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach artinya Yesus Kristus. Dalam bahasa Indonesianya artinya Tuhan itu penyelamat. Yahweh, Tuhan itu penyelamat, itu bahasa Indonesianya. Ya. Nah, sekarang yang perlu direnungkan, saudara, pertanyaan saya. Siapa yang bisa pulang ke Indonesia? Nanti bulan Juli tanggal 2 sampai tanggal 10 kita akan mission trip ke pedalaman Kalimantan Barat. Kita sering kali masuk sampai daerah tertentu yang lewat hutan sampai di dalam situ ada segerombolan orang hidup di situ bertahun-tahun. Saudara, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, ada yang bisa menerjemahkannya. Dan seringkali mereka nggak pernah keluar dari daerah itu dan nggak ada orang yang datang ke daerah itu. Sehingga kalau mereka ditanya, kamu percaya Yesus Kristus enggak? Dia mengatakan Yesus Kristus itu siapa? Nggak kenal. Di sini nggak ada yang namanya Yesus Kristus. Ya, begitu. Nah, saudara, kalau ada orang yang ada di pedalaman seperti itu, dia percaya bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan itu penyelamat, bukan usaha dia sendiri, tapi Tuhan itu penyelamat. Kalau ditanya, kamu percaya keselamatan itu karena apa? Karena Tuhan penyelamat, Tuhan penolong. Kalau ditanya lagi, kamu kenal Yesus Kristus? Enggak, aku udah kenal. Pertanyaan saya kepada saudara, orang itu selamat apa enggak? Ayo, orang itu orang percaya enggak? Orang itu orang selamat? Selamat enggak? Tidak. Tidak? Tidak, kenapa? Karena selamat harus melalui Yesus. Melalui Yesus. Melalui Yesus kan? Yesus itu kan bahasa Yunani. Yesus Kristus itu artinya Tuhan itu penyelamat. Bahasa Indonesianya artinya Tuhan itu penyelamat. Kalau orang itu tidak kenal bahasa Yunani Yesus Kristus, tapi orang itu percaya Tuhan itu penyelamat, dia selamat apa enggak? Selamat. Oh, itu bahasa Indonesia kok. Nah, kalau di Arab sana, di padang gurun di tengah-tengah itu, orang yang terisolir, nggak ada orang pernah datang memberitakan Injil di sana. Dia cuma taunya Isa Al-Masih. Isa itu artinya Yesus. Al-Masih itu artinya Kristus atau Juru Selamat. Nah, dia nggak tahu. Ditanya, kamu percaya sama Yesus Kristus? Nggak percaya, aku nggak kenal siapa dia. Tapi ditanya, kamu percayanya supaya kamu bisa masuk surga gimana? Isa Al-Masih. Percaya selamat enggak? Selamat. Saudara. Nah, kalau orang Ibrani, ya toh, dia ditanya Yesus Kristus siapa? Enggak tahu aku. Tapi kalau dia ditanya, kamu percaya sama siapa yang menyelamatkan aku? Oh, pengharapanku ada pada Yeshua. Apa? HaMashiach. HaMashiach. Selamat enggak? Insya Allah.
Saudara, kita itu seringkali cuma merek. Apalagi kita itu nggak suka yang berbau Arab. Tadi malam saya diskusi sama Bu Yeni. Bu Yeni, Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam beda nggak? Kata Bu Yeni, beda katanya. Lu bedanya di mana? Saya kata gitu. Bu Yeni ngomong, oh kalau Allahnya orang Islam itu Allah katanya begitu. Kalau Allahnya orang kita itu Allah katanya. Allah sama Allah itu podo ae. Sami mawon, Saudara. Kenapa samanya? Saudara mesti tahu ya, bahasa kuno zaman dulu Arab atau bahasa Ibrani itu tidak pernah ditulis konsonannya, tidak pernah ditulis vokalnya, cuma ditulis konsonan. Jadi kalau kata Yahweh itu ditulisnya Y, H, W atau W, H. Ya. Jadi orang supaya baca, orang Israel itu menyembah siapa? Oh, menyembah YHWH. Wah, angel banget YHWH. Lalu supaya bisa dibaca, ditambahi vokal. Ada yang nambahi A dan E, jadi Yahweh. Ada yang nambahi O, Yehowa, Yehova. Sama. Itu saudara. Yehova, Yehowa, Yahweh itu sama. Oleh sebab itu, orang Islam itu kan akarnya sama dari bahasa Semit. Kalau kita mengatakan Shalom, Shalem, Salam itu sama. Shalom, Salem, Salam itu sama bahasanya. Akarnya itu S dan M dan L. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara diberi salam oleh orang Islam, begitu, Assalamualaikum. Ada yang tanya, Pak boleh nggak jawab? Aku tahu tuh Pak jawabnya apa. Jawabnya Waalaikumsalam. Boleh nggak tak jawab Pak, aku sebagai orang Kristen? Begitu boleh nggak? Boleh. So, Assalamualaikum itu artinya salam damai sejahtera. Nah kan harus dijawab damai sejahtera bagimu juga. Waalaikumsalam. Itu pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya, kalau saudara mau yang Ibrani, nggak mau yang Arab, ya toh? Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, saudara jawabnya jangan. Nanti saudara jadi Arab, ya toh? Jawabnya, ya toh? Shalom alaikum. Wah, supaya kelihatan Kristen banget gitu. Iya. Kan banyak orang Kristen loh, kalau memberikan salam tuh gak mau salam damai sejahtera, tapi Shalom, Shalom supaya kelihatan Kristen. Nah jawabnya gimana? Kalau ada Shalom, saudara, ada Shalom di sini? Gak ada ya di sini, gak ada Shalom kan? Gak ada kan? Di sini cuma ada Martin, ada Sandam, ada Shalom. Ada Shalom. Jawabnya apa? Shalom. Saudara boleh jawab Waalaikumsalam, boleh, itu bahasa Arab. Atau saudara jawabnya Shalom alaikum. Wah, mantap kan? Iya. Jadi saudara, kalau kita itu percaya bahwa keselamatan itu dari Tuhan saja, itu artinya Yesus Kristus. Kita itu suka terjebak merek. Kalau tidak Yesus Kristus itu enggak. Padahal Yesus Kristus itu dalam bahasa Indonesianya artinya Tuhan itu penyelamat. Artinya apa? Tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali pertolongan Tuhan. Itu loh. Tuhan menebus dosa kita. Nah, Paskah itu melambangkan ini. Melambangkan bahwa dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan sendiri. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan yang bayar lunas. Sehingga Yesus mati di kayu salib, anak Allah. Karena Allah membayar lunas dosa saudara dan saya. Bisa paham artinya. Ya, mari kita mengambil saat teduh sejenak.
tidak seorang pun di antara kami yang bisa menyelamatkan hidup kami dari segala cacat celah, dosa dan kelemahan kami. Kecuali jikalau Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan menolong kami, Tuhan menyelamatkan kami. Bukan manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Terima kasih jika hari ini kami boleh merayakan ketika Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan menang atas kematian, Tuhan menang atas dosa, dan karena kasih Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh dilalui dari maut supaya kami hidup untuk Allah. Terima kasih Tuhan. Tolonglah supaya kami hidup berpegang teguh pada itu, yaitu keselamatan karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebab tanpa pertolongan, tanpa anugerah-Mu, tidak seorang pun di antara kami yang sanggup menyelamatkan diri kami sendiri dari kutuk dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, untuk merayakan sukacita Yesus bangkit, maka ada jemaat yang akan nyanyi bersama ya. Mari yang sudah latihan minggu lalu. Tapi kalau ada yang lain yang tahu lagunya, lalu mau ikut, gak latihan juga boleh. Lagunya mudah sekali, bahwa Yesus bangkit.